Nah ini kerasa nih kayak turun. Enak loh ini ban aja mas. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Dan kali ini kita kedatangan Mitsubishi X-Force di rumah. Ini kita pinjam dari dealer Mitsubishi Magelang, dari PT Bumen Reja Abadi. Dimana gue kebanyakan kalau misalkan teman-teman gue mau beli mobil Mitsubishi, gue menyarankan ke sana sih. Dan yang paling gue senang dari mobil ini ya, kita kan hari ini mau ngetes jauh. Kalau misalkan dulu kita udah pernah bikin videonya di Gias tentang mobil ini. Terus kita juga pernah bikin video muter-muter area Gias, test drive sederhana, tapi kali ini kita benar-benar mau coba jarak jauh. Dan yang paling menyenangkan adalah pas jarak jauh ini, kaca film bawaannya sudah pakai Solar Guard Black Phantom. Jadi pas kita jarak jauh, jalan-jalan di siang terik gini, mobilnya pasti adem dan dari luar privasinya terjaga. Jadi gue mau ngucapin selamat buat Solar Guard karena Solar Guard menjadi OEM-nya lagi untuk Mitsubishi di Mitsubishi X-Force ini. Jadi setiap Mitsubishi X-Force yang kalian beli, itu langsung terpasang kaca film Solar Guard Black Phantom yang pastinya adem. Dan kalau misalkan kita dari luar itu gelap ya, nih lihat, nih warna pilarnya hitam, kesini juga masih hitam, nggak belang. Tapi dari dalam dia tetap terang, harus terang dong. Kalau nggak terang, ini kan dia punya interior itu atapnya warna hitam ya. Kalau misalkan terlalu gelap kan juga nggak bagus ya. Nah terus juga dia bergaransi 5 tahun nasional. Jadi nggak perlu takut. Dan sekarang kita mau langsung jalan aja. Tadi tekanan angin udah gue samain semuanya 33 PSI. 33 kan ya? 32 PSI. Terus ini juga mobil masih standar. Dan ini mobil masih 300 km aja ya. Dan ini lihat deh, ini dia punya ground clearance yang tinggi banget ya. Tapi memang X-Force ini, meskipun masih ada di arena XUV dengan panjang 4,3 meter, sama seperti HR-V, Creta atau Yaris Cross, dia ini 4,3 meter, 4,39. Jadi hampir mencapai 4,4 meter dan dia punya wheelbase paling panjang untuk di kelasnya sama. Yang membuat mobil ini nggak kelihatan gede banget karena dia punya pelek yang bawahnya gede. Peleknya 18 inci, udah pakai 4 buah rem cakram dan ada electric parking brake-nya. Memang si X-Force ini dia itu nggak dilengkapi dengan panoramic sunroof, tapi dibarter sama ini nih. Tes. Belakangnya sudah pakai elektrik. Kalau HR-V RS itu baru elektrik, yang SE-nya belum. Tapi kalau Yaris Cross udah ya. Baik yang hybrid dan yang non hybrid dia udah pakai electronic backdoor. Nah, X-Force ini juga punya aplikasi Mitsubishi, tapi aplikasinya cuma kayak M Toyota kali ya. Jadi dia cuma bisa ngelihat posisi mobil di mana, bensinnya berapa, dan kawan-kawannya. Dia nggak bisa dipakai buat ngatur remote, kayak misalkan Hyundai Blue Link atau Wuling apa? My Wuling Plus. Lupa kan gue, padahal setiap hari hampir dipakai. Jadi dia nggak bisa dipakai buat ngunci, buat ngebuka, nggak bisa dipakai buat starter atau semacamnya. Bener-bener cuma bisa dipakai buat mantau mobil aja. Nah, daripada kita berlama-lama, mendingan kita langsung masuk ke dalam dan cobain gimana rasanya nyetir X-Force jarak jauh. Oke, sekarang kita mau isi bensin dulu ya. Oke, Pertamax Turbo kita fullin. Terus nanti pas pulang kita fullin lagi, kita cek berapa kilometer liter kita dapatnya. Nah, ini juga sekarang kita mau ngisi tekanan angin ya. Pasti situ ada. Soalnya tadi gue di apa namanya, alat gitu ya di rumah ya, kita kan ada alat yang portable, kita ngeset di 32 PSI, tapi di sini dibilangnya low pressure dan dapatnya 210 kPa, tadi 200 pas kita berangkat. Nah artinya kalau 200 kPa itu kan sekitar 29,7 PSI. Nah gue pengen cek tadi ini TPMS yang nggak akurat atau alat di rumah gue yang nggak akurat ya. Jadi kalau misalkan nanti dia dapat 32 pas dicolokin, oh berarti yang nggak akurat mobil ini, tapi pas dicolokin 29 atau 30 berarti alat di rumah gue nggak akurat. Oke, mati dulu bensin. 31,6 ini ya? Tadi 30 Pak. Oh tadi 30, berarti alat di rumah gue nggak akurat ya? 34 aja. Soalnya di rumah tadi kita bikin 32. Oke, jadi kita baru ngisi bensin full, sekarang tripannya kita reset ya. Oke, udah 0 km sekarang. Ini range-nya sekitar 340 kilo ya, padahal penuh loh. Bentar, kita tes lagi. Ini juga ada kita nolin.
Oke, udah. Dia cuma trip A doang ternyata. Oke. Dan tadi kita ngisi dari sekitar seperempat itu 35,477 liter dengan harga Rp549.000 Pertamax Turbo. Tapi overall ya, kita bawa jalan di Jogja Solo ini, rasanya nih mobil emang suspensinya agak keras, terutama di jalan-jalan yang berlubang, terus jalan-jalan yang ada polisi tidur dan kawan-kawannya. Tapi ketika di jalanan lurus bergelombang kayak gini ya, dia tuh baru terasa enaknya gitu. Suspensinya mirip-mirip kayak Hyundai ya, tapi dia lebih keras kalau pas lagi pelan. Tapi tenang aja, itu masih permulaan karena jarak kita masih jauh. Jadi nanti kita akan coba bawa mobil ini. Setelah kita bawa jalan jauh, apakah pegel atau enggak, segala macamnya nanti kita akan bisa rasakan lebih dalam lagi. Gas. Sekarang kita mau ngomongin mobil ya, dan ini kebetulan lagi lampu merah. 3, 2, 1, kita belok kanan, kita gaspol ya. Kenapa kita gaspol? Biar IEC-nya bekerja. Nah, sebenarnya Mitsubishi X-Force ini kan dia salah satu yang diunggulkan IEC ya, anti yaw control. Dimana itu kalau di Lancer Revolution itu teknologinya tuh salah satu yang legendaris. Karena ketika dia berbelok sambil kita gas gitu ya, kita ngasih dorongan gitu kan. Dia tuh kayak tank. Jadi ketika dia berbelok sambil digas, tenaganya itu akan disalurkan ke bagian roda yang terluar. Misalkan kita belok kiri, nanti tenaganya salurin paling banyak ke kanan, yang kiri lebih sedikit. Dia pakai IEC pump gitu, ada pompa tersendiri. Tapi kalau di Mitsubishi X-Force sama Expander tuh beda. IEC-nya itu dia pakai ini ABS. Jadi distribusi remnya itu akan lebih banyak ke bagian roda yang di dalam. Jadi kayak tadi kita waktu belok kanan, kita sambil ngegas, nanti kelihatan tuh yang sebelah kanannya akan minus, yang sebelah kirinya dia naik plus. Itu nunjukin bahwa ketika dia belok sambil digas, tenaganya tuh akan ngasih ke roda paling luar, karena roda yang dalamnya itu direm sama si mobil. Nah, kepake nggak sih? Ya sebenarnya kalau kita belok jarang ya orang pakai sambil digas gitu ya. Ini kalau kita belokan kayak gini ya nggak seberapa gitu ya. Tuh, ini 80, tikungannya kayak gini, lihat depan. Sama sekali nggak kepake gitu. Jadi kepakainya itu kecepatan rendah, lagi lampu merah, kita mau belok kanan, kita sambil ngegas, nah itu IEC-nya bekerja gitu. Kemudian lanjut, ada hal yang anomali di mobil ini, yaitu harganya. Jadi kalau di Jawa Tengah itu harganya 413,9, kalau di Jakarta, Jabodetabek itu 412,9 juta rupiah. Jadi ada beda 1 juta rupiah. Tapi kalau di website itu harganya jadi berapa? 419 juta rupiah. Gue nggak ngerti ya, apakah itu strateginya Mitsubishi gitu ya. Pas orang lihat website harganya 419, pas ketemu sales, enggak kok 412, lebih murah ya. Mungkin memainkan psikologis, gue kurang tahu. Tapi kalau misalkan itu adalah sebuah kesalahan, harusnya dari Gias kemarin sampai sekarang udah direvisi ya. Entah kenapa. Dan untuk warna putih seperti ini, itu nambah 1,5 juta rupiah. Cuma pas kita lihat X-Force warna putih, menurut gue agak kurang sih. Kalau mau yang warna kuning yang olive itu loh, itu beda sendiri dan rasanya kayak Lamborghini ya. Kayaknya paling pas itu deh. Ya tapi selera sih. Terus juga interior mobil ini pas kita masuk ke dalam itu rasanya lega. Memang untuk di kelasnya dia yang paling lebar juga, paling panjang juga, wheelbase-nya paling panjang. Dan dia punya pilar A itu yang ditarik ke belakang. Jadi meskipun pilar A-nya tebel, pandangan kita tuh luas gitu. Dan jarak antara kepala kita sama si kaca depan itu dekat. Makanya pas kita buka ini, set, ini hampir kena kepala nih. Jadi gue ngerti juga sih kenapa si X-Force ini dikasih kaca film Solar Guard. Karena kalau kacanya deket ke sini terus pakai kaca film biasa aja, itu rasanya panas banget. Nah kalau pakai kaca film yang bagus kayak Solar Guard Black Phantom ini, panasnya nggak begitu berasa. Dan kursinya, dia tuh menurut gue kursinya busanya keras banget ya. Jadi pas kita duduk, dia tuh nggak ngikutin sama kontur badan kita. Dan entah kenapa Mitsubishi Expander itu kursinya salah satu yang paling enak gitu di kelas LMPV. Tapi pas kita masuk ke X-Force, kok rasanya jadi berubah. Padahal ini kan satu platform dengan Expander. Biasanya kalau mobil satu platform, itu tempat duduknya tuh sama semuanya. Kayak misalkan di NGA gitu kan,
Veloz, Yaris Cross, Vios tuh bisa dibilang kursinya hampir semuanya sama geometrinya, cuma tinggal dibeda-bedain dari motifnya aja. Tapi kalau ini benar-benar beda dan nggak senyaman Expander sih. Nanti kita coba kalau kita pakai jauh apakah pegel atau enggak, tapi ini sih udah mulai berasa. Dan mobil ini posisi duduknya tinggi sekali. Jadi meskipun udah kita turunin, dia masih terasa tinggi. Dan gue kan paling suka kalau duduk tuh rendah ya. Nah, di posisi paling rendahnya ini, bagian ininya, seat beltnya, itu hampir kena ke leher. Makanya hari ini gue pakai sweater. Kenapa? Biar ininya, hoodie-nya itu bisa nutupin si seat beltnya ini, biar gak kena. Kalau ditinggiin, sebenarnya lebih aman gitu. Iya, cuma ya ini makin deket ya. Gue nggak suka kalau nyetir tuh rasanya yang tinggi seperti ini. Tapi untuk posisi duduknya, gue nggak terlalu banyak komplain lah. Cuma paling kalau bisa direndahin, ininya direndahin dikit ya, seat beltnya itu pasti lebih enak lagi. Sisanya sih no problemo. Setirnya sudah tilt dan teleskopik ya kan. Dan desain dashboardnya juga rasanya turun gitu di bawah. Jadi kita ngelihat moncong depannya itu pas gitu, nggak wagu. Ngelihat belakang pun juga kacanya gede-gede, jadi visibilitasnya juga bagus. Salah satu yang diunggulkan dari si Mitsubishi X-Force ini adalah head unitnya. Dan yes, head unitnya kualitasnya bagus ya. Layarnya tuh bening, jernih, dan gua rasa dia punya resolusi yang tinggi nih. Terus juga desainnya dia cukup niat ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke sini tuh, wih, ada adventurous, ada reliable, ada responsif, ada driving score, customize ya. Jadi desainnya benar-benar atraktif banget gitu, gede-gede. Sama di sebelah kiri kanannya itu ada shortcut-shortcutnya. Jadi kalau kita mau macam-macam gampang. Cuman sayangnya dia tuh nggak terlalu smooth ya. Kayaknya untuk faceliftnya mungkin interface segala macamnya nggak perlu diubah. Cuma ininya aja sih, RAM atau prosesornya dikasih yang lebih tinggi. Karena untuk beberapa menu gitu ya, kadang-kadang tuh masih agak terasa lemot. Dan dia bisa Android Auto, Apple CarPlay, terus dia juga sudah bisa pakai yang wireless, nggak cuma bisa pakai kabel doang. Dan yang gue seneng banget adalah colokannya itu dikasih dua pilihan, ada USB-C sama USB-A yang biasa. Jadi kalau misalkan kita masih orang jadul yang belum kebiasa pakai USB-C ke C, tenang, masih ada pilihan yang lamanya dan sama-sama bisa dikonekin buat Android Auto atau Apple CarPlay. Nah, lanjut lagi, gimana soal audionya? Dia kan pakai audio yang dibilang katanya Yamaha gitu kan, suaranya pasti bagus. Iya, suaranya sih jujur aja bagus ya. Cuma bukan yang segitunya sih, karena masih ada limitasi dari jumlah speaker dan prosesornya juga menurut gua suaranya kurang dinaikin ke atas aja. Mitsubishi itu udah berusaha dengan naikin tweeternya. Biasanya kan tweeter tuh agak di bawah bagian sini ya, tapi ditaruh di pilar yang agak ke tengah sini. Cuma suaranya masih belum bisa naik banget gitu. Sebenarnya bisa dikasih center speaker. Kayak misalkan Hyundai Creta gitu. Biar suaranya jadi ke atas dan ada di tengah gitu. Kalau di sini kita mesti pilih mau enaknya driver atau all atau belakang. Dan untuk dapat tuningan yang pas di mobil ini tuh agak susah karena pas kita masuk ke sini dia tuh ada banyak banget settingannya. Kalau tone control ini biasa ya, ada treble, middle, bass, dan gue paling enak dapat treble-nya gue naikin sampai 10, middle-nya 5, bass-nya 2 dB aja. Nah, sound type-nya ini agak bikin bingung. Tapi dari semuanya yang paling enak signature. Kalau settingan gue ya, kalau kalian pengen nyoba ngikutin boleh. Surround-nya kita pakai yang low aja. Sama listening position-nya kita taruh di front. Entah kenapa gue pikir di driver tuh harusnya yang paling enak, tapi ternyata setelah kita coba yang paling enak di front sih. Kayaknya kita mesti nambah prosesor sendiri biar suaranya lebih enak. Dan ada speed compensation volume-nya, ini kita taruh di 3 aja. Oke, jadi itu settingan gue yang gue dapetin paling enak di mobil ini. Dan untuk volumenya paling enak menurut gue di setengah. Jadi kalau untuk audio, jujur bagus, tapi lebih bagus Hyundai Creta. Tapi dibandingkan dengan Honda HR-V, Yaris Cross, oh jauh, bagusnya nih kemana-mana. Jadi dia menang di head unitnya ini. Terus AC-nya dia sudah dual zone. Ini beda lain daripada yang lain. Yang lainnya masih pada single zone, ini udah dual zone. Tapi ya, ini kan dia ada layar yang menurut gue cukup lengkap ya. Tapi pas kita pencet di sini, nah keluar juga nih di head unit. Jadi kesannya integrated ya, bagus. Dan ketika dipakai di tol seperti ini ya, ini satu kekurangan dari Mitsubishi X-Force, di mana waktu digas tuh dipajang yang versi pakai ADAS level 2 kayak kompetitornya.
Jadi ketika di tol gini, itu rasanya gue pengen nyalain adaptive cruise control sama lane keeping assist. Jadi kita di mobil tuh lebih santai gitu. Sayangnya di mobil ini nggak ada, padahal harganya udah sampai 412 juta. Dan itu banyak yang orang kecewa sih. Gue harap di next facelift-nya dikasih ADAS. Tapi sebenarnya di sini udah ada cruise control. Jadi tinggal kita pencet di sini, terus kita setting udah, kita set di 110. Tetap ya, kalau misalkan depan ngerem kita harus ngerem secara manual lagi gitu. Padahal di competition mobil kelas ini kayak misalkan Honda HR-V itu udah ADAS level 2. Terus si Yaris Cross udah level 2 juga. Level 2 tuh artinya dia sudah bisa nyetir sendiri, belok kanan kiri, dan sudah bisa ngerem sama ngegas sendiri. Nah, kalau level 1 itu parsial, antara setirnya bisa nyetir sendiri atau gas remnya yang bisa jadi adaptive cruise control. Kalau kereta itu masih level 1 karena dia sudah pakai lane keeping assist tapi belum ada adaptive cruise control. Alasannya kalau Hyundai itu dia nggak mau pakai adaptive cruise control karena dia nggak mau adaptive cruise controlnya pakai kamera doang. Dia maunya sama pakai radar. Jadi lebih mahal. Dan si Yaris Cross sama si HR-V itu dia adaptive cruise control tuh sama kayak race. Jadi dia full semuanya pakai kamera. Nggak jelek karena Tesla pun juga untuk self drivingnya yang udah sampai level 4 dia pakai full kamera semua dengan alasan human eye itu harus bisa disetarakan sama kamera. Kalau dia masih pakai radar apa segala macam ini berarti algoritmanya masih belum bagus. Gitu. Ya make sense, cuma kebiasaan yang pakai radar gitu ya emang lebih akurat pakai radar sih dibandingkan dengan pakai kamera. Mungkin nanti beberapa tahun lagi kamera udah bisa lebih hebat dari radar. Kita lihat aja nanti gimana. Dan dipakai di tol, ini sih dibandingkan dengan Honda HR-V ya lebih kedap kemana-mana ya. Tapi suara angin masih ada, suara kolong masih ada. Jadi kalau kita di tol gini, enaknya kita sambil setel musik. Dan juga mobil ini kalau dipakai di tol itu suspensinya stabil sih, ya. Setirnya nggak lari-lari, dia cukup ada bobotnya. Dan untuk mobil di kelas ini ketika kita pakai buat parkir, setirnya agak berat loh untuk EPS. Biasanya mobil-mobil di kelas ini tuh setirnya udah pada enteng-enteng banget gitu. Tapi di tol baru langsung jadi berat, EPS-nya baru di setel lagi. Nah, mobil ini di tol bobotnya enak, tapi dipakai buat pelan, setirnya untuk sebuah EPS agak sedikit berat. Tapi nggak seberat Innova Reborn lah. Nah, ketika dibawa jalan gini, suspensi enak sih. Belakang gimana? Enak nggak? Enak. Enak ya. Cuma kalau lagi bawa pelan, ketemu jalan rusak atau apa itu berasa lumayan keras. Tapi ketika di jalan tol gini dia lumayan suspensinya, enak. Jadi tadinya kita mau menculik Mas Wahid ya, tapi Mas Wahidnya ternyata sedang ada kesibukan. Jadi kita culik yang ini nih. Satunya. Mas Brengs. Mas Brengki. Udah pernah coba ini? Coba belum, cuman lihat di Gias pernah. Guys, nyetir ya? Namanya apa sih Mas ini? X-Force. X-Force. Okay, kalau kata orang Sunda, X-Force. X-Force. Kita coba teman-teman. Let's go. Mijen ke Medini nih, perjalanan ke Mijen ke Medini lewat jalan yang sudah lama sekali nggak pernah lalu juga ini Mas. Hafal tapi? Nggak juga. Ini lewat ini loh. Jalan tikus loh ini. Nggak ngerti nih. Tapi kita berhemat 4 menit. Kata Google ya kan? Kata Google. Google. Tapi emang nggak ada traffic sih. Realitanya emang nggak ada traffic, cuman nggak tahu juga ntar depannya. Moga-moga nggak ada. Gimana Mas setelah nyobain ini dari Gunung Pati ke Mijen? Kalau menurutku mobil ini tarikan awalnya enak Mas. Tarikan awalnya enak. Mobil zaman now ya CVT, wush gitu. Lebih cepet ya, lebih cepat gitu. Karena Mas Ridwan kan engine-nya hampir mirip sama Expander, tapi rasa tuningnya lebih responsif sih menurut. Tapi belum sih. pernah nyobain Expander CVT kan? Belum. Yang sering sih aku nyobain Expander 2019 itu. Kurang lebih kayak gini juga. Jadi tarikan utamanya lebih wush, tapi udah diinjak udah mulai hilang tenaganya. Oh, ketika putaran atasnya ya berarti ya? Sama kayak Alves kan, diinjak dikit, wush, habis itu diinjak hilang. lagi, udah. Naikannya nggak terlalu. Cuman enak sih Mas, maksudnya di kayak tanjakan tadi loh, kan ada di belakang truk tuh, nempel-nempel truknya pelan, terus kita nyalip lagi tuh termasuk sigap lah ya. Sigap ya, cepat CVT-nya cepet ya. Ngeri kan, kadang-kadang gitu kalau denger di CVT duh ntar ditanyakan gimana ya kan gitu kan. Ya CVT-nya udah nggak kayak CVT zaman dulu, CVT Jazz yang pertama ya kan, kan ngegerung gitu lemot, ya, udah ya. enak sekarang. Kursinya agak keras gak sih? Gak begitu nyaman menurutku ya, gak begitu nyaman Mas. Cuman ini kursinya gede nih. Gede ya? Gede ya, maksudnya
ininya panjang nih, enak. Ininya nih belakangnya ini loh. Iya, Jadi cuma konturnya nggak agak empuk. agak baru nih kayaknya modelnya. Cuma ini Mas, ini yang kalau nyetir kerasa ini banget sih. Modern ya. Modern banget ya. Speedometernya Harganya berapa sih Mas? 412 juta. Wah, karena memang mobil sekarang segitu kan Mas ya. Iya, dulu Medini itu jarang di anuin orang, maksudnya agak susah jalannya, ini beneran mau dilanjutin nih. lanjutin lah. Udah sampai sini beneran mau dilanjutin gimana sih? Itu dari awal. Kalau ini gitu aspal loh. nih, nanti ya di situ makadam gitu kayak Tapi batu-batu. 37 kilo lagi, 19 menit aman sih harusnya ya. Ya, nanti kita coba deh. Soalnya biasanya kita ke sana pakai RWD Mas. Oh. RWD Aman. mobil-mobil yang agak tinggi. Ini lihat drive modenya ya. Wet, gravel, Wah. mud. Ya, sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat sih. Ada mat juga ya? Iya, padahal FWD ya. Mood. Ya gue pikir drive mode itu eco, sport, normal. Ya kan bisa gitu kan? Iya, biasanya Atau 3 lah. smart. 2 atau 3 lah. Iya, Normal atau sport. Kalau enggak ya eco, normal, sport. Tapi Ini kereta juga ada. Normal, wet, gravel, mud itu juga ada. Ada juga ya. Tapi dia ada normal sama sportnya sama ekonya. Gimana sih Mas? Pencet. Ah. Oh, ada berapa nih berarti? Tuh, Lima. situ juga Oh, ada. itu ada 3. 4. Ada 4. Ada 4. Coba tadi kan kita 14,5 km per liter ya. Hmm. Nanjak-nanjak gini jadi berapa? Oh, Tiga- jadi naik 15,8. 13,8. 13,8. 13,8. Jadi turun ya. Jadi turun. Average-nya. Atapnya agak suara kelentengnya kerasa ya? Iya, agak kerasa. Cuman di kacanya nggak begitu sih. Iya. Kadang ada yang karena ada suara suara ini, Mas. Jadi lupa ya. Kalau suara ininya kedap, ininya kedap, ininya jadi berisik, berisik. depannya. Oh, bener-bener. Kalau ininya berisik, ini terdistract ya. Iya. Suara ini ya. Cuman geser doang sama. Tapi nanjak effortless ya? Nah, anjir effort aku heran loh ini. Enak ya? Enak. Sekarang mobil teknologinya luar biasa ya. Mm-mm. Nggak kayak zaman dulu. Nah, cuman ini lucunya nih. Tadi gue coba, kalau kita gaspol gitu ya, dia tuh ada perpindahan giginya, padahal CVT. Ini kerasa nih, yang gitu. Iya. Kayak ada geser turun gitu. Nah, cuman dia nggak tahu ganti giginya keberapa, karena di sini cuma ada mode S, mode L, nggak ada tiptroniknya. Oh, jadi nggak tahu ini 1, 2 atau 3 gitu ya. Dan Cuman nggak ada pedal shifter juga, iya bener. ya kan? Jadi dia cuman kayak seolah-olah ada rasa Iya. turun gigi gitu ya atau naik gigi ya. Mm-mm. Sportnya kerasa di situ. Nah kan, baru berasa kan? Ini gerak apanya? Makin Iya. lebat, suara atapnya makin berasa. Depan kerasa juga ini ternyata. Depan kerasa juga. Depan, belakang. Wah, ini luar biasa hujannya ini. Hujannya kenceng. Wipernya auto, lampunya auto, nyala sendiri semuanya. Aman. 400 juta ya. Ya, tadi kita udah sampai atas, hujan. Nggak jadi ngeliat kebun teh dong. Semoga sampai atas reda ya. Semoga nyampe atas reda, tapi kayaknya nggak mungkin mas. Ya, jangan dong, berdoa dong ya Allah. Semoga Oke, selesai Bismillahirrahmanirrahim. hujannya sampai atas ya kan. Nah ini kerasa nih ya, turun. Nah, enak loh ini ban ancang mas. Ya enak ya, effortless ya. Tenaganya loh, tak becek nih. Ini tinggi banget nih najaknya. Nah kita udah masuk di area perkebunan teh Medini. Medini. Dan ini jalannya langsung berubah jadi jalan berbatu ya. Udah berbatu, sempit lagi. Tapi yang penting nggak berlumpur sih. Lumutan dikit aja mas ini mas, agak lumutan naik-naiknya. Ini sampai ke atas masih sekitar 3 kilo. Antara 4 kiloan itu, 3 kilo Kalau 4 malam kilo. serem banget sih. Sampai puncak. Nah ini nggak tahu nih, Bisa. slip gak nih? Bisa. Tenang, aman. FWD itu nggak seburuk itu, gue udah buktikan. Apa ya mas? Iya, Kita coba ya. tenang, aman. Nah ini kebun teh nih udah nih. Udah masuk perkebunan ini. Di atas ada warung-warung. Di sini pos ini ada. Terus habis itu yang agak jauh lagi ada kampung, ada Masih ada kampung di atas. masih ada kampung, ada kayak tempat camping gitu terbuka untuk mobil biasanya. Oke. Sama ada warung, cuman ya warung sederhana gitu mas. Oh, Kalau orang-orang rumah makan off- Padang dong berarti ya? Kenapa? Rumah makan Padang. dong. Bukan sederhana, bukan yang itu. Ini perut agak kocok sih. Lah ya gimana? Nanti sampai tempat yang apa kita ini dulu yuk. Istirahat dulu yuk.
Pas kan bener gue bilang sampai atas hujannya berhenti kan. Iya. Doanya luar biasa nih. Tapi ini sih terasa ya soknya keras sih. Soknya keras ini kayaknya emang nggak buat kayak gini mas. Iya. Buat perkotaan ini kayaknya sih. Dengan tekanan ban 34 menurut gue sih ini lumayan keras. Oh 34 bukannya udah full paling keras ya mas? Bisa dong 34 kan rendah. Kalau mau itu di atas itu biasanya. Kalau aku biasanya pakai 32 sih mas. Tadi 32 cuma itunya nyala. Oh, TPMS-nya nyala. TPMS-nya nyala. Bendera TPMS-nya ini. Yang nyala cuma sebelah kiri doang. Depan. Yang lainnya enggak. Padahal sama 32. Mm-mm. Dia sensornya baca kalau dia kurang keras. Oke, jadi kurang lebih Medini kayak gitu ya. Kurang lebih medini kayak gitu. Ini lurus kiri kanan? Ini Kayaknya kanan ya. Lewat jalan tadi ya? ketemu tadi. Iya. Ketemu lagi yang tadi ternyata. Itu jalannya lebih sempit. Iya, kalau naik motor menyenangkan sih. Menyenangkan sini. Itu bocor pipanya, Pak. Jadi FWD bisa naik. Apalagi ini dia punya ground clearance tinggi. 220 mm kalau nggak salah ya. Jadi nggak takut kalau misalkan kita mentok sih. Aduh, perut kerasa nih, Pak. Perutnya berasa. Ya udah tak pelanin lagi. Ini kita masuk ke L ya. Ini sayangnya dia nggak punya Tiptronic dan nggak ada pedal shifternya ya. Jadi kita nggak bisa nahan di gigi 1, nahannya di L aja. Tuh, ini kita jalan cuma 7, 6. Nah, guncangannya berasa ya. Berasa nih. 11. Tapi tadi nanjak juga nggak spin-spin sih, Mas. Maksudnya Enggak dong. FWD-nya lumayan lah. Enggak dong. Modenya wet tadi, pakai wet ini. Masih pakai wet nggak nih? Hah? Basah dong. Gravel malah ya pakai ya. Sebenarnya Nggak ngaruh. wet gravel mat itu dia cuma ya Pak. Dia cuma pengaruh di ininya aja, throttle response-nya aja. Kalau di mat itu dia lebih gentle. Di gas tuh nggak Langsung lari ini, ya. langsung pelan gitu biar nggak spin. Lebih kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kan tarikan awal juga ngaruh Mas ke itu. Kalau terlalu galak, memang kalau licin tetap speed. Pasti, Gitu. pasti. Mobil-mobil yang nggak ada modenya kan dia mungkin kendalanya yang FWD Bisa. kayak gitu. Ha. Ini kalau suspensinya dibikin kayak expander aja, Lebih empuk ya. enak ya sebenarnya ya. Rumah Nah, dinas. akhirnya aspal lagi, alhamdulillah. Nah nih, baru enak nih aspal. Habitat ini. Heeh. Yo Mas Brengki, Mas Wahid, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti ya. Yo. Ya, akhirnya selesai juga perjalanan ke apa? Medeli apa? Medini sama Mas Brengki. Kamera mundurnya malah bagus ya. Tapi emang ini secara interface ini seru sih, lihat tuh. Speedometernya begitu, animasinya pas kita start itu emang rame gitu. Kayaknya nggak ngebosenin kalau kita pakai lama. Nah, sekarang kita mau pulang ke Klaten, kita naik tol lagi. Terus nanti kita cek kita dapat berapa kilometer per liter, sama kita bikin jadi full to full lagi biar ketahuan. Jadi average fuel consumption-nya sama yang kita isi persis nggak sih? Let's go. Oke, sekarang kita udah sampai kilometer di 489 ya, karena 491 kita exit tol Kertosuro dan kita sudah menempuh 208,1 km, cukup panjang ya. 200 km, range-nya masih 530 km lagi dan ini masih ada 3/4 loh. Tuh. Bensinnya masih banyak sekali ya. Oke. Dan kita mendapatkan 13,1 km per liter dan tadi kita di tol paling banyak berapa ya sebelum kita nanjak-nanjak? 14 sekian ya? 14 sekian, 14,5 atau 0,7 ya? Kalau nggak salah segituan. Nggak tembus 15 sih. Tapi oke lah. Kurang lebih konsumsi bahan bakarnya mungkin sama kayak Mitsubishi Expander ya. Ya karena emang mesinnya sama, cuma bedanya peleknya lebih gede. Dan setelah kita coba bawa jauh ya. Yang pertama, kalau ngomongin soal performa mesin, dia rasanya persis kayak Expander yang CVT, cuma bedanya ada di transmisinya. Dia ada virtual shifternya.
Jadi bisa ganti teng 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 gitu loh. Kalau yang Expander tuh langsung manteng gitu aja. Cuma dia nggak ada pedal shifter atau mode manualnya di Tiptronic. Adanya buat mode sport di sini sama L. Dan L-nya kalau misalkan kita pakai di turunan itu nggak terlalu berasa untuk ininya ya, untuk engine brake-nya. Cuma untungnya ini mobil 4x4-nya ada cakram. Dan rasa ngeremnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Expander. Karena dulu gue Expander Cross gue tuh gue ganti pedal 18 inci, itu ngeremnya jadi agak keras. Yang ini 18 inci karena pengeremannya lebih bagus, ya bagus-bagus aja sih. Gue nggak nemu ada kendala ya, normal-normal aja remnya. Terus suspensi, ini catatan penting ya. Karena gue ngerasa ini mobil buat jarak jauh di tol itu enak, gue nggak ada komplain. Dia cukup stabil ya, walaupun guncangan kerasnya masih ada terasa, cuma nggak mengganggu lah. Yang mengganggu itu kalau misalkan kecepatan rendah kita latihan polis tidur lewat jalan jelek kayak tadi pas kita naik ke atas, kerasnya sih agak lumayan ya. Nggak tahu kenapa, padahal ini mobil gue pikir bakalan jadi yang super comfort sebagaimana Pajero Sport atau Expander yang punya karakter bantingan yang sangat lembut ya untuk di mobil sekelasnya. Tapi ternyata ini jadi keras sekali suspensinya ketika kita jalan pelan. Kalau kita jalan kencang di tol sama sekali nggak ada problem, dan gue senang sama stabilitasnya. Body rollnya juga masih cukup baik, handlingnya bagus ya, konsumsi bahan bakarnya juga oke. Tapi untuk performanya di kelas ini tuh nggak spektakuler. Rasanya kayak kita bawa HR-V itu 11-12 performa mesinnya. Tapi kalau di putaran bawah kita gas dikit, dia khas mobil zaman sekarang, CVT lagi ya, maju gitu, twing gitu. Tapi habis itu digas, ya udah gitu aja. Dan dia tuh RPM-nya nggak bisa lebih dari 6.000. Kebanyakan tuh dia shifting, virtual shiftingnya itu terjadi di RPM 5.000-an. Jadi baru 5.000, 5.500 udah turun. Kayaknya dia nyari torsi terbaik sih, biar tarikan 0 ke 100-nya itu dapat angka yang bagus. Terus ketika pakai jarak jauh, kursinya ini agak sedikit pegel ya. Gue nggak ngerti kenapa Mitsubishi bikin kursinya tumben, karena Mitsubishi itu punya kursi lumayan enak. Kalau misalkan kalian biasa pakai Expander Cross, atau kalian pakai Outlander atau semacamnya, mungkin ini mobil Mitsubishi dengan kursi yang konturnya paling kurang oke menurut gue. Tapi ya nggak sejelek itu sih, ya masih enak-enak aja, nggak ada komplain. Dan kursinya bener kata Mas Brengki, gede. Jadi kesimpulan gue sebenarnya, ini mobil dengan harga 412 juta menurut gue oke-oke aja gitu. Karena emang ada trade off-nya, kayak misalkan nggak dapat sunroof tapi dapat power back door gitu kan, dan lain-lain. Cuma menurut gue ada beberapa yang harus diimprove. Yang pertama, ADAS-nya ditambah ADAS, karena rasanya kayak kurang aja gitu, nggak ada ADAS ya di mobil ini. Terus airbags-nya jangan cuma 4, harus ada 6. Terus suspensinya dibikin lebih lembut lagi, mungkin akan mengorbankan stabilitas sedikit, tapi kalau dibikin lebih lembut lagi kayaknya pasti lebih enak deh. Soalnya kita udah turunin ke 32, 34 ya, tire pressure-nya tetap aja masih rasanya keras. Dan yang terakhir mungkin build quality-nya ya. So far overall build quality-nya bagus, cuma di bagian sini ini masih rasanya tajam ya, kayak butuh di amplas. Mungkin kalau kita buru-buru gitu ya. Sama di bagian sini ini bisa bikin luka kalau kita nggak sengaja, karena ini bagian sini tajam banget loh. Ini bagian sini tajam. Gua pikir waktu itu gua kira di gas itu ya namanya juga mobil baru ya, belum sempurna ya. Mungkin waktu versi delivery ke customer unitnya akan lebih bagus, tapi ternyata nggak juga. Di bagian sininya masih kasar, di sini kasar. Kalau itu diperbaiki itu pasti lebih bagus lagi. Udah sih, menurut gue PR-nya nggak banyak. Kalau panoramic sunroof mungkin nggak semua orang butuh, cuman fit itu tuh kasih efek wow yang luar biasa. Karena power back door itu bisa ditambahin sendiri, dan banyak yang Alves saja bisa kok pasang power back door gitu kan. Tapi panoramic sunroof itu agak susah buat ditambah. Itu aja sih paling. Sekarang kita cek ke pom bensin habis berapa kira-kira. $17,8 liter ya. Kita lihat dulu di sini. Tolong bayar pakai My Pertamina ya, Mat. Thank you. 17,8 liter. Kita berhitung 256,6 km ya. Tadi nih kita lihat 225,6 kalkulator. 225,6 dibagi berapa tadi? 17,8 ya.
17,8, 12,6 per liter. 13,3 ke 12,6 bedanya berarti 0,7 km per liter ya. Ya, jadi bedanya itu nggak nyampe 10% sih. Ya. Cukup akurat. Jadi bedanya cuma sekitar 0,7 liter ya dibandingkan dengan MID sama kita ngisi. Jadi ini cukup akurat sih kalau menurut gue ya. Jadi kita tes fuel consumption, kesimpulan gue ini mobil cukup akurat ya. Dan disclaimer tadi kita naik gunung. Jadi ini kombinasi antara kita jalan di tol sama naik gunung. Anggap aja tadi kita naik gunung itu kayak kita lagi kena macet. Harusnya kalau kita tadinya ngetol terus, itu mungkin bisa 115, 116 kali ya. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif. Jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng biar nanti kalau ada video baru akan ada notifikasi ke HP kalian. Karena habis ini kita akan coba tes mobil ini diadu dengan Yaris Cross Hybrid dan Honda HR-V tipe SE yang 900 cc ada sunroofnya. Kira-kira siapa yang unggul? Cek terus channel Ridho Hanif. Bye bye.